Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang hilang? Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan pasangan, melainkan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Sebuah kekosongan. Perasaan bahwa hidup terus berjalan, tapi entah kemana arahnya. Kita hidup di zaman paling maju dalam sejarah manusia. Teknologi mampu menghubungkan miliaran orang dalam hitungan detik. Informasi mengalir tanpa batas. Kita memiliki lebih banyak kenyamanan dibanding raja-raja pada abad pertengahan. Namun di saat yang sama, jutaan manusia merasa semakin cemas, semakin kesepian, semakin kehilangan makna. Dan yang mengejutkan adalah, lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang filsuf Jerman telah meramalkan semuanya. Namanya Friedrich Nietzsche. Saat dunia masih percaya bahwa kemajuan akan membawa kebahagiaan, Nietzsche melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat datangnya sebuah krisis, bukan krisis ekonomi, bukan perang, bukan bencana alam, melainkan krisis makna. Krisis yang hari ini mungkin sedang kita alami tanpa menyadarinya. Dan kali ini kita akan menyelami ramalan yang membuat Nietzsche menjadi salah satu pemikir paling kontroversial dalam sejarah. Friedrich Nietzsche lahir pada tahun 1844 di Jerman. Di mata banyak orang, abad ke-19 adalah masa penuh optimisme. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, industri tumbuh, teknologi mulai mengubah kehidupan manusia. Banyak orang percaya bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Tapi Nietzsche melihat sisi lain. Ia melihat bahwa kemajuan material tidak selalu diikuti oleh kemajuan spiritual. Manusia menjadi semakin pintar, namun belum tentu semakin bijaksana. Masyarakat semakin kaya, namun belum tentu semakin bahagia. Di balik kemajuan itu, Nietzsche melihat sesuatu yang perlahan runtuh. Fondasi makna yang selama berabad-abad menopang kehidupan manusia, dan ketika fondasi itu runtuh, manusia akan menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kekosongan. Kalimat paling terkenal dari Nietzsche adalah, "Tuhan telah mati." Kalimat ini sering disalahpahami. Nietzsche sedang tidak mengatakan bahwa Tuhan benar-benar mati. Ia juga tidak sedang merayakan hilangnya agama. Justru sebaliknya, ia sedang memperingatkan dunia. Menurut Nietzsche, selama berabad-abad, manusia menemukan makna hidup melalui agama, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai itu memberi arah, memberi tujuan, memberi jawaban atas pertanyaan terbesar kehidupan. Mengapa kita hidup? Apa yang benar? Apa yang salah? Apa tujuan keberadaan manusia? Namun, ketika ilmu pengetahuan berkembang dan otoritas tradisional mulai kehilangan pengaruhnya, banyak orang perlahan berhenti mempercayai fondasi lama tersebut. Masalahnya adalah, manusia berhasil menghancurkan jawaban lama, tapi belum menemukan jawaban baru. Dan disitulah bahaya yang dilihat Nietzsche. Karena ketika manusia kehilangan makna yang selama ini mereka pegang, maka tidak otomatis menjadi bebas. Mereka bisa menjadi tersesat. Nietzsche menyebut ancaman terbesar itu dengan satu kata, nihilisme. Nihilisme adalah keyakinan bahwa hidup tidak memiliki makna, tujuan, atau nilai yang benar-benar penting. Bayangkan seseorang yang bangun setiap hari, pergi bekerja, pulang, tidur, lalu mengulang semuanya selama puluhan tahun, tanpa pernah memahami mengapa ia melakukannya. Ia mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalam dirinya ada pertanyaan yang terus menghantui. Untuk apa semua ini? Nietzsche percaya bahwa semakin banyak orang akan mengalami kondisi ini, dan lihatlah dunia hari ini. Kita memiliki hiburan tanpa batas, media sosial, streaming, game, konten yang tidak pernah habis. Namun, mengapa begitu banyak orang yang tetap merasa kosong? Mengapa tingkat kecemasan meningkat? Mengapa banyak orang merasa kehilangan arah meskipun memiliki lebih banyak pilihan dibanding generasi sebelumnya? Nietzsche mungkin akan mengatakan bahwa kita sedang menghadapi gejala dari krisis makna yang ia lihat lebih dari 1 abad lalu. Salah satu konsep paling menyeramkan dari Nietzsche adalah gagasan tentang The Last Man atau manusia terakhir. Bukan manusia terakhir yang hidup setelah kiamat, tetapi manusia yang kehilangan ambisi untuk menjadi lebih baik. Manusia yang hanya mencari kenyamanan, keamanan, dan kesenangan sesaat. Nietzsche membayangkan seseorang yang berkata, "Aku hanya ingin hidup nyaman, tidak ada mimpi besar, tidak ada keberanian mengambil resiko, tidak ada pencarian makna, tidak ada keinginan melampaui dirinya sendiri. Yang penting aman, yang penting nyaman, yang penting tidak terganggu."
Bukankah gambaran ini terasa begitu akrab? Di era algoritma, kita terus diberi hiburan, terus diberi distraksi, terus diberi kenyamanan. Tanpa sadar, kita bisa menghabiskan hidup mengejar kesenangan kecil sambil melupakan pertanyaan yang lebih besar. Siapa diri kita? Mengapa kita hidup? Dan apa yang benar-benar layak diperjuangkan? Namun Nietzsche tidak berhenti pada diagnosis, ia juga menawarkan jalan keluar. Menurutnya, manusia harus berani menciptakan maknanya sendiri, bukan menerima begitu saja nilai yang diberikan orang lain. Bukan hidup berdasarkan ekspektasi masyarakat, bukan mengejar tujuan hanya karena semua orang mengejarnya. Nietzsche percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk melampaui dirinya sendiri. Inilah yang kemudian dikenal melalui konsep Ubermensch. Sering diterjemahkan sebagai manusia unggul, bukan seseorang yang lebih kuat secara fisik. Bukan pula penguasa dunia, melainkan individu yang berani menciptakan nilai dan tujuan hidupnya sendiri. Seseorang yang tidak menyerah pada kekosongan, tidak menyerah pada nihilisme, dan tidak menunggu dunia memberikan makna kepadanya, karena ia memilih untuk menciptakan makna itu sendiri. Mungkin inilah alasan mengapa pemikiran Nietzsche terasa semakin relevan. Ia tidak hidup di era internet, tidak mengenal sosial media, tidak pernah melihat smartphone, namun ia memahami sesuatu tentang manusia. Bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis menjawab pertanyaan eksistensial. Kita bisa menghubungkan seluruh dunia, tetapi tetap merasa kesepian. Kita bisa mengakses seluruh pengetahuan manusia, tetapi tetap tidak tahu tujuan hidup kita sendiri. Kita bisa memiliki ribuan teman virtual, namun tetap merasa tidak dipahami. Dan di tengah semua itu, pertanyaan lama tetap kembali. Mengapa aku ada? Untuk apa aku hidup? Apa yang membuat hidup ini berarti? Mungkin Nietzsche tidak meramalkan masa depan secara harfiah, tetapi ia melihat arah yang sedang dituju peradaban manusia. Ia melihat bahwa suatu hari manusia akan memiliki lebih banyak kebebasan daripada sebelumnya. Namun, kebebasan itu datang dengan harga yang mahal, tanggung jawab untuk menciptakan makna hidup sendiri. Dan mungkin itulah tantangan terbesar manusia modern. Bukan bagaimana cara hidup lebih lama, bukan bagaimana cara menjadi lebih kaya, melainkan bagaimana menemukan alasan untuk bangun setiap pagi. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah hidup memiliki makna, tetapi apakah kita cukup berani untuk menciptakannya. Dan mungkin di tengah dunia yang semakin bising, itulah pesan Friedrich Nietzsche yang masih bergema hingga hari ini. Bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan, terkadang makna hidup harus diciptakan. Terima kasih.